Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pembelajaran yang ke-20 yaitu doa kemuliaan. Anak-anak bisa melihat pada buku cetak halaman 183 sampai 192. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan arti doa kemuliaan. Dan yang kedua, siswa mampu menyebutkan cara memuliakan Allah. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami cerita kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Bagi yang sudah siap, silahkan duduk dengan tenang. Yang belum siap, silahkan siap-siap terlebih dahulu. Pembelajaran hari ini kita buka dengan berdoa. Mari tangannya dilipat di depan dada, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kami agar selalu dapat memuji dan muliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah berdoa, selanjutnya supaya lebih semangat lagi kita lakukan salam tarakanita. Salam tarakanita, satu hati, satu semangat, tarakanita, yes. Nah, sudah semangat anak-anak? Pasti anak-anak sudah semangat. Nah, kita itu akan belajar tentang doa kemuliaan. Nah, Allah itu maha baik, maha kuasa, dan maha pengampun. Allah menciptakan alam yang indah. Allah menciptakan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Kita harus memuliakan Allah. Hendaknya kita harus selalu memuliakan Allah. Allah itu maha baik, maha kuasa, dan maha pengampun. Tampak melalui kedatangan Yesus Putra Allah yang lahir ke dunia dengan kuasa Roh Kudus dan bangkit pada hari ketiga. Setelah kebangkitannya, Ia mengutus Roh Kudus untuk menyertai umat-Nya sampai akhir zaman. Maka, dalam doa kemuliaan, kita menyatakan kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Nah, itu merupakan doa kemuliaan. Pasti anak-anak tahu Allah itu maha baik, maha kuasa, dan maha pengampun. Allah menciptakan semuanya itu dengan indah. Nah, hendaknya kita itu harus memuliakan Allah, selalu memuliakan Allah. Karena apa? Karena Allah itu maha baik, maha kuasa, dan maha pengampun. Itu ditandakan bahwa saat Yesus, Putra Allah yang lahir ke dunia dengan kuasa Roh Kudus dan bangkit pada hari ketiga. Nah, itu merupakan menunjukkan bahwa Allah itu sangat baik, maha pengampun, dan maha kuasa. Ia mengutus putranya untuk ke dunia. Setelah kebangkitannya, Ia mengutus Roh Kudus untuk menyertai umat-Nya sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman kita disertai oleh Allah. Maka kita harus memuliakan Allah dengan bagaimana? Dengan mendoakan doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, selanjutnya, Ibu akan memperlihatkan kepada anak-anak video Yesus dimuliakan di atas gunung. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di acara Ayo Bergembira. Komik Yesus kali ini kita akan menyaksikan
kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, untuk itu mari kita saksikan kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Suatu hari, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke atas sebuah bukit yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik ke puncak bukit yang tinggi itu. Dan di sana, di atas puncak bukit yang tinggi itu, mereka berdoa. Pada waktu Yesus berdoa, wajahnya mulai bersinar. Mukanya menjadi terang seperti matahari. Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat wajah Yesus bersinar. Pakaiannya pun mulai bersinar pula. Pakaiannya menjadi putih seperti salju yang mengkilat. Cahaya kemuliaan dari surga yang membuat wajah dan pakaian Yesus bersinar. Petrus, Yakobus, dan Yohanes hampir-hampir tidak sanggup memandang cahaya kemuliaan yang menyilaukan itu. Lalu mereka melihat dua orang lagi di atas bukit. Kedua orang itu bersama Yesus. Mereka berbicara dengan Yesus. Cahaya kemuliaan dari surga juga menyinari mereka. Kedua orang itu ialah Musa dan Elia. Dahulu Allah mengangkat Musa dan Elia ke surga. Petrus berkata, "Ya Tuhan, perkenankanlah kami mendirikan 3 buah kemah. 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi pada saat itu juga awan yang menyilaukan turun ke atas bukit. Awan turun ke atas kepala mereka dan menyelubungi mereka semua. Sebuah suara terdengar dari awan itu. "Itulah suara Allah," kata suara itu. "Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia." Petrus, Yakobus, dan Yohanes ketakutan di bawah awan. Dan mereka takut ketika mereka mendengarkan suara Allah. Mereka rubuh. Mereka menyembunyikan wajah mereka dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, Yesus datang menjamah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Yesus, "Janganlah takut." Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengangkat kepala, dan mereka melihat Yesus. Ia sendirian. Musa dan Elia sudah pergi. Sinar kemuliaan dari surga sudah lenyap. Mereka sendirian bersama Yesus. Petrus, Yakobus, dan Yohanes memikirkan hal-hal ajaib telah mereka saksikan di atas bukit. Mereka telah melihat Musa dan Elia, dan mereka telah mendengarkan suara Allah. Nah, tadi anak-anak sudah melihat video pembelajaran tentang Yesus dimuliakan di gunung. Nah, Yesus tadi bersama siapa saja, masih ingat? Nah, dan Yesus bertemu siapa di gunung? Nah, anak-anak harus memperhatikan ya. Kalau tidak tahu, diulang lagi videonya. Selanjutnya, rangkuman untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu doa kemuliaan adalah doa untuk memuliakan Allah. Allah itu mulia karena Ia maha baik. Allah itu mulia karena Ia maha kasih. Allah itu mulia karena Ia maha pengampun. Yesus dimuliakan oleh Allah di atas gunung. Kemuliaan Allah tampak sejak dahulu hingga sekarang dan sampai akhir zaman.
Memuliakan Allah dapat melalui doa dan perbuatan baik. Nah, kita harus memuliakan Allah dengan berdoa dan berbuat baik. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan anak-anak belajar dan mengerjakan tugas. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Semoga pembelajaran hari ini dapat kami pahami dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat belajar dan mengerjakan tugas. Tetap jaga kesehatan selalu. Bye-bye.